Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Mary pada video pembelajaran tema 2 subtema 3 Gemar menggambar. Pada video pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan beberapa informasi. Yang pertama yaitu tentang posisi duduk yang benar saat menulis atau menggambar. Nah, posisi duduk saat menggambar itu harus tegak. Ya, kita ketika duduk itu badan kita harus tegak. Nah, cara memegang pensil warna juga harus benar ya. Buku gambar atau buku tulis diletakkan di atas meja dengan posisi yang benar. Nah, letakkan buku tepat di depanmu. Kamu bisa pelajari itu dari halaman 131. Nah, ketika kita belajar atau menulis atau menggambar, jarak mata dan buku tidak boleh terlalu dekat. Ya, karena dapat merusak mata. Nah, lalu pencahayaan atau cahaya juga harus cukup terang. Tidak boleh terlalu terang ya. Karena terlalu terang juga membuat mata silau dan mata jadi sakit juga. Dan juga tidak boleh terlalu gelap. Karena juga akan merusak mata. Karena ketika membaca cahaya kita harus cukup. Oke, yang kedua itu ada perbedaan kegemaran dalam keluarga. Di dalam keluarga ada macam-macam kegemaran. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang kegemaran menggambar yang berbeda-beda dalam keluarga. Itu terdapat dalam buku pena halaman 134. Yang pertama ada yang gemar menggambar gedung. Ada yang gemar menggambar pemandangan. Nah, ada juga yang gemar menggambar mobil ya. Jadi dalam keluarga juga terdapat perbedaan kegemaran dalam menggambar. Nah, anak-anak, meskipun kita berbeda-beda kegemaran, kita harus tetap saling menghargai dan menyayangi. Oke ya. Yang ketiga, ada bentuk-bentuk benda. Bentuk-bentuk benda ada bermacam-macam. Nah, kamu bisa mempelajarinya dari halaman 137. Bentuk-bentuk benda yang pertama itu berbentuk tabung. Ada juga yang berbentuk balok. Ada juga yang berbentuk kubus dan berbentuk bulat. Nah, contoh benda yang berbentuk tabung adalah gelas, kaleng susu. Nah, ada banyak sekali di rumah yang bisa kamu temukan ya, benda-benda yang mirip seperti gelas atau mirip seperti kaleng susu. Yang berikutnya, contoh benda yang berbentuk bulat. Benda yang berbentuk bulat contohnya adalah bola. Semua bola itu berbentuk bulat. Bola basket, bola voli, bola kaki itu semua berbentuk bulat. Dan kelereng juga berbentuk bulat. Nah, berikutnya contoh benda yang berbentuk kubus. Contoh pertama yaitu dadu. Ya, dadu ya. Yang kedua, Rubik. Anak-anak pasti pernah melihat ya permainan Rubik. Nah, itu berbentuk kubus. Nah, berikutnya adalah contoh benda yang berbentuk balok. Nah, ini sangat mudah ditemukan ya. Ada di rumah kita pasti ada. Yang pertama yaitu kotak pasta gigi. Kotak odol. Iya, itu ada di rumah. Yang kedua, kotak sepatu. Itu adalah contoh benda-benda yang berbentuk balok ya. Nah, yang keempat, menggambar dengan cara mencetak. Kamu bisa lihat di halaman 132. Nah, ada benda-benda yang dapat digunakan untuk mencetak. Ya, itu bisa kita temui di sekitar kita. Yang pertama adalah uang koin. Nah, nanti bisa dong minjem sama mamanya sebentar ya uang koin untuk belajar mencetak. Yang kedua adalah jari tangan. Nah, anak-anak, kita dapat melihat langkah-langkah berikut ya anak-anak. Bagaimana cara mencetak menggunakan koin dan juga menggunakan tangan. Begini anak-anak,
cara mencetak menggunakan tangan. Letakkan tanganmu sebelah kiri atau sebelah kanan, boleh ya, di atas kertas. Lalu kita mulai menarik garisnya menggunakan pensil. Nah, kita tarik, kita ikuti bentuk jari kita ya. Nah, sampai selesai. Nah, selesai. Nah, untuk menjiplak menggunakan koin, kita ambil koinnya ya. Kita taruh di bawah, lalu kita tutupi dengan kertas. Nah, kemudian kita ambil pensil, lalu mulailah kita jiplak seperti ini. Nah, tuh mulai sedikit-sedikit ya, mulai kelihatan ya. Itu uang koin 500 rupiah tuh ya. Nah, anak-anak bisa kalian coba di rumah ya, pinjam uang mama atau papa. Selesai. Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran hari ini dari tema 2 subtema 3. Tapi sebelumnya, sebelum Ibu akhiri, guru-guru kelas 1 yaitu Ibu Friska, Ibu Desi, Ibu Widya, dan Ibu Mary akan memperkenalkan alat musik tradisional yaitu angklung dan sambil membawakan lagu Kasih Ibu. Selamat menikmati anak-anak ya. Tetap sehat dan jaga kesehatan selalu. Sampai jumpa.